Jadi jangan sembrono, ojo kesusu gitu. Jadi bukan soal cepat, bukan soal lambat juga, karena diingetin jangan kebanyakan peluk-pelukan gitu kan. Kamu memahami Pak Jokowi akan memaklumi ketika partai lain atau Nasdem punya selera lain. Itu soal selera. Nasdem menyatakan bahwa Bapak Jokowi itu seleranya untuk presiden selanjutnya adalah Ganjar. Itu aja dulu. Ya, silakan Bung. Pemerintahan belum selesai dan Nasdem kemudian sudah menunjukkan seleranya, kata Gus Khairi, maka koalisi itu mau tidak mau retak gitu loh ya. Kalau kita amati Presiden Jokowi ini, pada saat Golkar itu dia memamerkan, mempertunjukkan dia powerful. Selamat malam, jumpa lagi di Adu Perspektif dan kita berdua pakai baju hangat karena di sini angin sudah mulai berhembus kencang seperti angin politik. Iya, kan? memang kalau kekuasaan tuh makin ke atas anginnya makin kencang. Betul. Makanya saya pakai baju yang bisa membackup dan menjamin freedom of speech. Makanya gitu. warna merah. Iya, merah itu karena Indonesia kan merah dan putih. Iya, merah dan putih. Karena ada berani. Iya, betul. Merah tuh berani. Seperti kursi kita. Iya, merah. Dan kali ini kita akan bicara apa nih? Langsung Kita aja biar akan cepet nih ya. berbicara tentang padahal presiden tuh hampir tiap hari pidato, tapi tetap aja kita bahas kan. Betul. Kayaknya memang kita spesialis membahas gesture presiden ini kalau tidak ada isu politik lain. Iya. Dan pasti omongan presiden, gestur presiden, apakah dia menerima pelukan, apakah dia menerima cipika-cipiki, atau dia berpidato dengan lantang, ada yang hint-hint yang dia lakukan itu pasti punya meaning, punya makna dan punya dampak secara politik. Baik itu yang pakai teks maupun yang tidak pakai teks. Iya, gitu karena biasanya nggak tahu ya berapa persen teks yang dibuat oleh staf khusus bidang komunikasi Mensesnek ini dibaca betul oleh presiden. Iya pasti itu udah sangat jelas itu. Ya kita tahu. Saking membaca itunya presiden baca teks dulu ketimbang baca WA atau dan lu masih ingat ya di ulang tahun Golkar kemarin presiden bilang gini, saya dikasih teks nih banyak sekali nih segini, tapi saya kayaknya nggak baca, sudah diborong semua Pak Erlangga, katanya. Iya, jadi Pak Erlangga udah membacakan teks presiden. Iya. Itu maksud lo? Iya. Itu maksud lo kan. Gua nggak masuk ke situ, tapi terjemahan lo seperti itu nggak apa-apa juga. Enggak, tapi kan lo bilang kayak gitu. Ya kita tanya aja sama orang yang membuat teksnya itu dulu. Ada Faldo Maldini. Ada hari ini perwakilan Mensesnek apa juru bicara Ganjar? Enggak lah, kita masih konsisten. Tapi anda kan mewakili negara nih, mewakili kekuasaan kan. Tapi kenapa pakai lambang Partai Umat di sini ya? Beda. Ini ada perisainya, Pak. Oh, perisai itu lambang kepresidenan ya. Aduh, Pap. Itu lambang kenegaraan, lu jangan bercandain. Oh, iya. Itu jokes of air aja. Makasih udah diundang. Iya benar, supaya tadi jokes kita itu lebih aman dan dibilas oleh doa-doa dan kebaikan moral. Kita sudah ada Pak Kiai di sini. Pak Kiai perwakilan NU karena Partai Nasdem sudah mencalonkan Anies Baswedan. Jadi wajah NU harus diperbanyak. Iya, kata Pak Anies, aku butuh NU lebih banyak. Kurang satu NU. Dan beliau ternyata di tengah calon-calon wakil presiden Mas Anies, beliau mengusulkan satu nama NU yang dia yakin betul akan diterima oleh semua kalangan di Jawa Timur. Iya. Yang juga dicalonkan oleh PSI. Apakah PSI dan Nasdem akan berkolaborasi ke depan? Demi calon NU ini. Iya, karena orang udah sama calon presiden itu udah solasir, udah biasa. Kalau sama calon wakil presidennya ini loh. Jangan-jangan yang menyatukan koalisi ini wakil presidennya. Presidennya bikin polarisasi, tapi wakilnya yang menyatukan. Ini tagline baru. Oleh karena itu kita perkenalkan Gus Coy, Effendi Khairi, Kiai Effendi Khairi, Ketua DPP Nasdem. Siap. Iya, angkat tangannya itu udah NU banget ya. Asal. NU. Sini dong kamera sini. Coba bilang dia. Kok gue lu yang manggil sama gue? Assalamualaikum. Bedanya kalau sama Afnan gini ya. Kalau ini agak-agak salam maju bersama itu. Salam maju bersama. Kita janji ini cepet loh. Iya. Ini kan cepet nih. Enggak tadi agak cepet tapi konten sama banyak. Yang berikutnya ini dia. Langganan
yang dicintai oleh para netizen. Betul, yang membuat satu-satunya yang membuat hairstylist kita bekerja lebih keras ya. Karena rambut beliau yang paling Harus, memungkinkan dan butuh perhatian khusus dari Betul, hairstylist. betul. Jadi musuh beliau itu bukan yang mendukung capres ini atau mendukung capres itu, tapi angin. Angin malam jahat. Angin malam jahat. Ya, sudah bersama kita Opung Pandan apa-apa. Mantap, kasih dulu hormat. Merdeka. Ini kayak Bung Karno nih. Bung Karno, Gabungan merdeka. Bung Karno dan Jenderal Hugeng gitu. Iya. Yang ketiga, Dit. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini selalu kita rindu-rindukan. Kok kayak presiden kamu kalau ngomong yang ketiga. Oh, ini yang keempat. Yang ketiga. Presiden kan suka ngomongnya gitu kan waktu di Rakernas Projo yang Anda hadir di barisan nomor 2 ya, jangan diulang-ulang lagi. Kita dituduh saksi sejarah sama beliau. Iya kan? Apa? Oh iya, siap Edo. Siap. Iya. Ya Edo. Cuma Edo yang bisa menginterupsi kita di sini. Kita perkenalkan terakhir. Iya. Perwakilan SMA Don Bosco. Ya sudah, kalau Anda ingin mendapatkan tips bagaimana turun berat badan dalam 1 bulan yang efektif, beliau sudah turun 7 kilo dalam 1 bulan. Iya kan? Tanpa penyakit. Tanpa stres dan tetap bahagia. Iya, tetap bahagia. Meskipun kalau diundang ke Adu Perspektif kadang suka nggak bisa. Iya. Tapi kalau ada Opung Panda, Pasti datang. pasti datang. Nah, itu syaratnya tuh, Iya, gitu kan. kalau nggak ada Opung Iya. kita lihat-lihat. Iya. Pokoknya kita punya misi yang sama adalah menjaga Opung sampai Juni 2023 tetap aman dan nyaman dalam bersuara. Iya. Ya, kebebasan Opung ini harus kita jaga. Nah, ini tetap acara ini Panda Pendi nih. Iya. Ya kan, ada 2 Effendi, ya kan? Satu Panda. Betul. Kita perkenalkan yang terakhir ada Prof. Effendi Ghazali. Wih, tangan gini juga. Ya. Yang Jadi kalau Valdo tadi lambangnya itu bukan lambang negara itu. Lambang kepresidenan. Lambang istana kepresidenan, betul ya? Kalau saya memang Seal of the menggunakan President. baju-baju yang seperti ini wajah-wajah sembrono. Jadi saya sudah rekam yang malam itu hadir, yang kira-kira mana yang dianggap sembrono, sudah saya rekam. Inilah dia wajah-wajah. yang malam itu hadir tuh di forum apa? Bang? Di mana-mana kan pidato itu ditonton di mana-mana. Iya. Ada yang ditonton dari studio, ada yang ditonton dari mana-mana. Ditujukan kan, jangan sembrono. Setelah saya rekam, inilah wajah-wajah sembrono. Lu jangan pancing-pancing lagi, kita juga ada di situ. Nanti kasus lagi sama. Tapi terima kasih. Padahal dia nggak tahu kenapa lu buka-buka. Iya. Kita Nah, hadir di semua terima event. kasih sudah datang ke sini, walaupun saya tuh pernah agak takut hadir ke acara ini. Habis pas saya lagi nggak datang, langsung ada yang dinonaktifkan, itu kan? Tapi udah diklarifikasi. Udah berkawan. Sudah Kalau kata Bang Gus Coy, secara substansi saya setuju. Tapi kalau bisa jangan Bang Zulfan yang ngomong. Enggak, bukan. Ini kadang-kadang kan bukan soal isinya lagi. Giliran siapa yang dinonaktifkan habis acara adu perspektif. Apakah dari istana kepresidenan? Aduh. Dan kita sempat jangan sampai. Jangan. Tapi kemarin udah salam komando beliau. Oh sudah ya. Tanda-tandanya ada wapres yang salam komando. Jadi Dan- wapres ini yang menyatukan orang nih Bang. Betul. Iya kan? Seperti tesis saya di Salam awal dong tadi. Bang Zulfan Lindan ya. Iya. Tetap semangat. Bang Bang Zulfan Lindan tetap semangat. Yo. Aman kan Bang Zulfan, Gus Coy? Aman. Tetap boleh bersuara apa nggak boleh tampil lagi di media? Aman. Sebagai warga negara boleh menggunakan hak politik. Jadi Pak Idam kalau kita mengundang Bang Zulfan nanti atribusinya sebagai warga negara. Bukan politisi Nasdem lagi ya. Iya. Oke, kita kan seperti biasa selain isi dan konten presiden, gesturnya ini gimana nih? Iya. Wajahnya Pak Akbar Tanjung yang disapa, ya kan ada wajahnya Pak Luhut yang juga kaget pakai baju kuning. Iya betul. Pak Erlangga macam-macam ya kan. Iya, kita ada tafsir wajah nih, Dit. Tafsir wajah Iya. dan tafsir perilaku. Perilaku, ya. Ada Kang Ahli Acep Iwan Saidi Iya, pakar semiotika. dari ITB. Selamat malam Kang Acep. Mana? Malam. Oh. Mantap. Kang Acep. Sampurasun, Kang. Sampurasun, Mas Arif, Mas Budi. Iya. Siap Kang Acep. Kita mulai dari mana nih? Lu aja terserah deh. Kita Kang Ais mulai sudah dari muncul. putar pidato presiden Oh, aja kalau dulu. gitu Pak Idam yang punya Iya, kuasa Pak, kalau iya, hal Pak Idam kayak mainkan gini. videonya Pak Idam. Kita biar fair gitu. Kalau kita yang mengulang-ulang nanti ada tafsir yang salah nanti. Buruan ini Pak Iya. Idam, Bos. Ayo. Silakan Pak Idam dimainkan videonya. Akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden.
2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, Capres maupun Cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Jadi saya buka-buka di Nas Daily tentang pemilihan pilot. Ada perusahaan airline ingin memilih pilot. Ada 2 calon. Pilot yang pertama ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Nah, ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Oke, mantap. Kita kemana dulu? Kita ke kekuasaan dulu. Ya, kekuasaan dulu ya. Iya, Kan kekuasaan. Presiden tadi memberikan kewenangan dan hak untuk kita semua, silakan terjemahkan sendiri. Iya. Nah coba, kenapa Presiden, yang kita mau tanya, kenapa Presiden meminta kita menerjemahkan sendiri persoalan itu, Pak Faldo? Ya, menurut kami memang hal yang pertama ingin dipastikan bahwa ini pemerintahan sedang berjalan ya Bang. Sedang berjalan dengan segala tantangan yang sebenarnya pidato Bapak Presiden berkali-kali menekankan ke kita bahwa ada kemungkinan krisis yang akan terjadi. Ini bukan menakut-nakuti, tapi memberitahu realita bahwa ada krisis energi, krisis ekonomi, krisis pangan, dan berkali-kali Bapak Presiden menyatakan itu. Dan di satu sisi kita juga nggak boleh lupa akan ada transisi kepemimpinan. Jadi soal keberlanjutan kepemimpinan juga penting, apalagi ada krisis. Nggak krisis saja itu penting, apalagi kalau ada potensi krisis. Jadi konteks itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam setiap pidatonya dan terutama ditekankan di Partai Golkar
sebagai partai kedua pendukung terbesar yang sedang ulang tahun, yang sudah lama, yang sudah matang, yang sudah melahirkan dalam tanda kutip banyak partai politik lain gitu kan. Nah jadinya termasuk Nasdem dan Golkar yang kedua gitu kan. Nah jadinya di situ yang Bapak Presiden ingin sampaikan berkali-kali gitu. Nah dinamika politik biasa lah ya Bang ya, menjelang pergantian kepemimpinan, sirkulasi elit dan sebagainya. Nah maksud dari Bapak Presiden kemarin ya menyatakan, ayo pekerjaan kita masih banyak, potensi krisis ada di depan mata, nyata beberapa negara resesi, dan selain itu kan juga ada cerita soal calon-calon pasien IMF yang juga disampaikan Presiden di pidato tersebut gitu loh. Jadi ada banyak poin yang sebenarnya ditekankan Bapak Presiden di momen hari ulang tahun Partai Golkar. Nah, jadi karena kebetulan ini juga anggota koalisi pemerintahan, Bapak Presiden juga menyapa semua ketua umum partai politik di sana gitu. Ya Bapak Presiden menekankan itu, ayo kita harus tetap solid nih. Nah dan soal keberlanjutan, ini soal ketepatan yang ingin disampaikan. Kan ada sembrono, jangan sembrono, sebelumnya ojo ke susu. Ya kan, ini kan konsisten nih. Konsisten nih, nggak ada yang berubah sebenarnya message-nya. Jadi jangan sembrono, ojo ke susu gitu. Jadi bukan soal cepat, bukan soal lambat juga, karena diingetin jangan kebanyakan peluk-pelukan gitu kan. Nah, jadi ini soal tepat, ya. Ketepatan ini yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden menurut kami untuk menjawab soal keberlanjutan kepemimpinan yang akan terjadi setelah selesai periodisasinya. Ya, ada berarti udah ada indikasi yang sembrono atau gimana? Ya namanya kalau seandainya itu logika aja simpel seandainya kita ya dalam berpolitik gitu kan. Jadi kan setiap partai punya domain, setiap partai punya kedaulatan dalam tanda kutip gitu. Namun ya dalam hal ini partai juga memiliki koalisi, kesatuan visi, kesatuan misi, kesatuan komitmen dalam mengusung Bapak Presiden Jokowi sampai selesai. Nah, jadi ini adalah sebuah pengingatan biasa aja gitu loh. Peringatan untuk terus ya evaluasi. Kita ya namanya refleksi itu kan terjadi ya dalam politik. Berarti dalam tubuh koalisi dan pencapresan ini perlu ada yang dievaluasi dong. Iya, karena kan tantangan besar. Tantangan besar, dinamika terjadi. Mau nggak mau kan ini harus terus disolidkan. Karena kita masih banyak nih challenge yang akan dihadapi Pak. Nah jadinya dalam hal ini pengingatan itu ya disampaikan ke semuanya juga gitu. Termasuk juga belakangan kan lagi hangat dari partainya Gus Coy gitu kan sedang bergerak gitu kan. Ya partai lain juga bergerak misalnya kan. Tapi ya diingatkan ayo kita jangan sembrono gitu. Ya capresnya jangan sembrono. Berarti ada indikasi yang sembrono berarti ya? Ya itu dievaluasi masing-masing. Apakah dievaluasi setiap partai politik merasa sembrono atau tidak? Kan kedaulatan tetap dimiliki partai politik. Oh jadi Presiden menyerahkan partainya untuk mengevaluasi masing-masing. Gitu loh konteksnya. Berarti ini baru himbauan, gue sembrono nggak ya? Gitu kira-kira kayak gitu nah, ini Prof. Ege, kalau kita melihat penjelasan Faldo kayaknya nggak ada apa-apa nih. Semua damai-damai aja. Tadi kalau layarnya itu lagi muncul kecil ada Faldo, terus ada di bawahnya berita dengan wajah Pak Jokowi. Saya kok melihat Faldo ini seperti Pak Jokowi waktu kecil gitu. Bajunya sama loh ini. Gitu kan. Enggak, tapi maksud saya kalimat-kalimatnya sama, tapi yang membuat saya berani datang ke sini malam ini, mudah-mudahan Kang Ais juga setuju. Yang membuat saya berani datang ke sini itu adalah kata yang paling penting atau kalimat yang paling penting dari pidato tadi. Apa tuh? Silahkan diterjemahkan sendiri. Nah, itu dia. Cuma itu yang membuat kita berani menyatakan apa saja malam. Karena dipersilahkan. Iya dong, silahkan terjemahkan. Jadi saya mau bilang begini. Bapak Presiden boleh bilang ada yang sudah sembrono. Iya. Bahkan saya sudah punya wajah-wajahnya di baju saya. Wajah sembrono. Ya kan? Jadi boleh dia bilang ada yang sudah sembrono. Tapi partai-partai juga bisa bilang, apa hak Anda menyatakan bahwa partai kami sembrono gitu? Boleh nggak? Boleh. Boleh dong, orang silahkan diterjemahkan diterjemahkan sendiri. Dan kemudian orang malah bisa bilang begitu, ya kan? Ya berarti ya ini ngerasain sendiri-sendiri aja. Ini yang membebaskan kita. Jadi kalau ada partai yang merasa, kami tidak dituduh sembrono, itu hak partai itu. Itulah terjemahan dari partai itu. Bahwa ini bukan ke kami gitu. Ya kan?
Tapi sebaliknya lagi-lagi orang bisa bilang, apa haknya? Anda presiden. Ini urusan partai kami gitu. Tapi ini jadi agak liar nih tafsirnya, Prof. Oh iya dong. Dibikin liar ya. Memang diberikan hak untuk liar ya. Terserah, Anda mau main di dalam wilayah terjemahan siapa gitu. Yang paling benar nanti menerjemahkannya pasti Ais ini. Karena dia ahlinya. Ahli dalam bidang terjemah menerjemahkan. Tapi kalau saya yang duduk di situ misalnya, kebetulan kalau saya bajunya biru dan bukan kuning misalnya, ya kan saya akan merasa Biru nih Biru ada mana siapa nih? yang ada di dalam Ada gedung. PAN juga biru. Iya dong. Demokrat juga Iya dong. Ada apa lagi yang biru? Demokrat biru. Demokrat. Ada biru. ya. Terus ada siapa lagi yang biru? Partai Prima pun biru. biru. Partai Bang Fahri Hamzah juga biru. Biru. kan? Jadi silakan terjemahkan sendiri gitu. Iya. Jadi orang yang di bawah tuh boleh nggak merasa. Sebaliknya kita juga bebas untuk mengatakan, sembrono. Ini sembrono loh menyatakan partai lain sembrono gitu. Ya kan? Iya. Apa? Indikatornya apa? Iya. Untuk menyatakan, itu boleh. Terima kasih Tapi Bapak Presiden. bebas Terima kasih juga. juru bicara Presiden. Karena silahkan diterjemahkan. Tapi bebas juga kalau baper juga boleh kan, Prof? Oh, boleh banget. Kok gue dibilang sembrono nih, Betul, gitu kan? betul. Bisa aja kan? Tapi mau ngapain habis itu? Ya udah, Ya baper aja. baper aja. Ya bisa Jadi, maju terus, bisa mundur Yang paling juga, penting kan adalah gitu. apapun kata Valdo bisa benar karena itu adalah terjemahan Valdo. Nah, Nah. mau ngapain setelah itu sebenarnya kita tanya sama Gus Joy. Maksudnya Anda menuduh Partai Gus Coy Ya, Jangan. makanya merasa Suka bangga. begitu. Udah bilang. Yang merasa di terjemahan yang mana gitu. Iya, coba Gus Ya, Coy. kira-kira Gus Coy merasa terjemahannya silakan terjemahkan Merasa sendiri. dirasani apa Iya. enggak Pak Presiden? Jadi Nasdem sebagai bagian dari koalisi ini Wih. harus selalu positif menilai apa yang disampaikan oleh Presiden. Wah, benar. Memang bisa saja. Salam dulu dong. Iya. Memang Wah, di shot salamnya ya, nggak apa-apa. bisa saja. Itu artinya Kasih shot lagi, kasih shot. Kita punya Lagi. Salam Bro, dulu. nah, nih. Ah, Jadi mantap. aman berarti Aman. reshuffle tidak segera. bisa saja kita punya sudut pandang yang negatif, tapi kita harus terus-menerus istiqomah ya, konsisten Tapi bisa saja. dalam jadi. pikiran, dalam ucapan menyikapi setiap pernyataan Presiden sebagai kepala negara. Dia harus memberi warning, memberi himbauan, memberi harapan pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya partai-partai yang punya posisi strategis, ya, terutama partai yang ada di koalisi. Saya kira bahasa-bahasa sebenarnya boleh aja, sembrono, terlalu cepat, terlalu gerusa-gerusu atau apalah ojo ke susu, tapi juga ojo lambai ya. Sebagai kepala negara ya udah silakan. Silakan. Ya. Nah, ini balik Itu ke juga pertanyaan. bahasa-bahasa itu dari bahasa Jawa yang juga akan memperkaya kosakata masyarakat Indonesia. Lebih gampang dimengerti daripada ojo gitu. ke susu. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi Menambah kosakata selain Setelah- saya dizalimi dan jahat bukan? ya. Jadi Batil kan. oke, ya. Setelah acara itu selesai, kita kumpul di DPP bersama Pak Surya. Bang, pidato Presiden tadi apa penilaian Abang? Nggak apa-apa, itu biasa aja Presiden. Memang Presiden harus menyatakan seperti itu, dan itu sebetulnya alamatnya kepada siapa? Apa kepada kita, apa kepada Golkar, atau kepada yang umum? Siapa saja, jadi itu bersifat umum. Ya mungkin bisa ke Golkar, bisa kemana-mana. Tapi itu intinya adalah untuk semuanya. Untuk semua. Nah, seperti Prof. EG, Effendi Ghazali, menyatakan bahwa Presiden pasti juga tahu, setiap partai punya kedaulatannya. Presiden jadi presiden juga karena partai politik. Sehingga dia juga akan menghormati hak-hak partai politik, kedaulatan partai politik. Nasdem ada sebagian mengatakan ini terlalu cepat, ini kurang etik, ini apa, bahkan ada yang minta ini mundur segala macam. Bagi Nasdem silakan aja bersuara, tapi Pak Jokowi yakinlah tahu peran Nasdem dalam koalisi mulai dari 2014 sampai 2019 sampai 2004 yang akan datang, track record-nya jelas. Dalam setiap kebijakan pemerintah Presiden Jokowi, kita tidak pernah
menolak. Meskipun itu beresiko, termasuk misalnya kenaikan BBM. Saya kira di fraksi di DPR Nasdem lah yang terdepan untuk mendukung itu. Sementara fraksi lain ada yang menolak dalam koalisi. Kita tidak ada. Jadi kita konsisten, kita istiqomah, kita setia pemerintahan ini sampai 2024. Oleh karena itu setiap pandangan, pikiran, atau mungkin kritikan atau pesemon itu apa ya? Ngeledek ya, ngeledek apa? Ya. Satir Ya satir ya. Dalam Pak Jokowi kan orang Jawa, kadang bahasanya itu bisa multitafsir. Ya, itu multitafsir tapi itu punya makna gitu kan. Itu tergantung kita menanggapi. Tapi Nasdem insya Allah akan selalu menanggapi. Yang menarik tadi berkumpul di DPP tadi, Pak Yai. Kenapa? Itu kan artinya berkumpul ini ada yang bertanya-tanya kan? Memang. Iya kan? Iya, kita mendiskusikan. Berarti agak yang mendengar itu banyak dari teman-teman Nasdem juga merasa nggak? Oh kayaknya kita dirasani. Loh iyalah, namanya pidato presiden kan selalu menjadi perhatian kita, apalagi terkait dengan partai politik, terkait dengan suksesi dan seterusnya, itu pasti menarik. Kita selalu diskusi, Pak Surya kan bebas. Misalnya duduk di situ, kita duduk di sini, debat apa saja. Diskusi setiap saat, karena beliau setiap saat ada di DPP, ada di tower. Siapa saja masuk ruangannya, kita diskusi, tanya apa saja, membantah apa saja, itu biasa. Nah, tapi beliau mengajari kepada kita, terhadap presiden, kita tidak boleh ada yang berbeda. Itu presiden kita yang dukung. Kita menjadi bagian dari pemerintahan ini, kita harus konsisten. Itu. Gimana Bang Pendi? Gimana? Aman. Hah? Aman. Karena pernyataannya tidak mengandung antitesis. Jadi aman, ya kan? Iya. Betul nggak Bang? Ya, ini memang doktrin kita itu, kesetiaan itu memang harus total ketika kita mendukung pemerintahan. Itu lebih dulu kan dinyatakan oleh Bapak umpamanya kita Surya nggak Paloh kan? setuju. Apakah kami terlalu loyal atau Iya. Jadi umpamanya kita kurang setuju misalnya, Pak Surya akan langsung menghadap kepada presiden. Mas, manggilnya kepada presiden kan Mas. Yang presiden manggilnya Bang. Mas, ini kayaknya kurang begini. Jadi sampaikan langsung. Makanya kader Nasdem atau DPR Nasdem mana yang ngeritik kepada presiden? Yang berbicara, nggak ada. Jadi partai-partai lain di koalisi malah lebih banyak yang mengkritik presiden? Iya, faktanya kan begitu. Ini kan fakta. Pak Kiai, ini menyambung Valdo omongan kekuasaan ini nih, Pak Kiai kan. omongan kekuasaan? Jadi Karena yang paling punya kekuasaan di antara kami ini Anda Pak Valdo. Yang digaji APBN kayaknya cuma Anda jadi ya kan. Nah, ini jadi omongannya tadi, ini perlu dievaluasi nih. Karena 2023 ini petang kata presiden, gelap nih gitu kan. Ya, jadi evaluasi. Hasil evaluasi malam itu apa kira-kira? Ya nggak ada masalah, baik-baik aja, fine-fine saja, nggak ada masalah. Tidak merasa tersindir itu, dan kita. Itu satu. Yang kedua, Presiden Jokowi sebagai presiden yang mau berakhir jabatannya 2 tahun ke depan, kalau dia ada pikiran ingin sukses yang smooth dan dia punya subjektif, itu juga kita maklumi. Subjektif dia dalam konteks pemilihan presiden, dia ingin kira-kira Ganjar, kan begitu kan? Itu juga kita maklumi. Kita juga maklumi, ya kan? Ya, mungkin kita salah, tapi kira-kira begitulah pendapat kami, pendapat umum juga. Ini tapi serius ini. Izin nulis headline, Pak. Juga memahami Pak Jokowi akan memaklumi ketika partai lain atau Nasdem punya selera lain. Itu soal selera. Itu soal selera. Jadi bukan soal substansi. Bisa disampaikan ke Torik ini. Ini Kalau soal Kalau soal substansi, Pak Surya yang punya partai yang mengusung dan kami kadernya tentu akan mengawal pada calon presiden kita. Kalau misalnya dia jadi, Tuhan mentakdirkan dia jadi, kita akan kawal. Satu, dia harus melanjutkan seluruh kebijakan Pak Jokowi yang baik, yang relevan. Tapi yang kan sukses. beda selera. Yang kedua, selera kan selera orang. Oh. Yang kedua adalah setiap pemerintahan yang tampil tentu saja ada idealisme untuk melakukan perubahan. Itu siapa saja. Jadi ada keberlanjutan, ada perubahan. Kan gitu. Ada continuity, sustainable,
ada change, ada perubahan. Itu rumus, gitu rumus. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini Pak Jokowi nggak usah khawatir, meskipun punya selera, pilihan presidennya, tapi ketika yang satu tidak diselerai gitu, kami yang punya selera, tapi jangan khawatir kepada Pak Surya Paloh dan seluruh kadernya. Jangan khawatir. Akan komitmen. Jadi melanjutkan pemerintahan. Nasdem merasa dan sudah paham bahwa selera Pelan-pelan itu. Ya, Itu oke. penting. Nasdem sudah sadar dan merasa bahwa selera Presiden Jokowi dan selera Nasdem terkait capres ini berbeda. Mungkin berbeda. Pelan-pelan. Ya mungkin iya, paling tidak pandangan sekarang itu begitu. Pelan-pelan Ya kan? satu-satu. Kalau misalnya nanti ada seleranya sama, alhamdulillah. Tugas-tugas saya di acara ini dari dulu Iya. adalah Masih ada waktu mengulangi. untuk Iya, menggunakan selera. coba. Mengulangi dan Bang Ferry garis bawahi. disering, ya dia. Torik sudah siap nih? Torik ya. Idam oke. sudah siap nih? Iya, iya. Idam, Jadi, Torik. Menurut Nasdem, ya kan, yang disampaikan oleh Gus Coy, presiden itu seleranya adalah ganja untuk presiden selanjutnya. Satu. Itu dulu, satu Oke. headline. Satu. Betul ya? Udah, Nggak- itu nggak- udah. nggak dibantah ya? Iya. Nah. Paling tidak kan boleh kita tafsiri begitu kan? Betul. Kita simpulkan Yang begitu. kedua, Yang kedua. Nasdem berbeda selera dengan presiden. Nah, itu jelas. Karena Untuk Nasdem seleranya sebagai calon presiden adalah Anies Anies Baswedan. Baswedan. yang seleranya berbeda dengan selera Presiden. Iya, iya. Yang ketiga, Yang Nasdem memastikan bahwa kalaupun beda selera, pikiran Pak Jokowi tetap dijaga sustainability-nya. Begitu kan? Bukan, ada Nasdem, Anies pun akan melakukan gitu ya, Iya. keberlanjutan dan perubahan. Ya. Nah, Gitu. Tapi yang harus dicatat betul, kita punya selera terhadap Jokowi selama 10 tahun. Iya. Pasti ngalah. Ini ngalas. Benar ya? Itu jangan dilupakan. Iya, selera iya, ini, iya. kan? Yang kelima boleh juga. Iya, di Jangan antara dilupakan. banyak perbedaan itu ya Jangan Gus karena Coy. berikutnya ada perbedaan, kemudian selera yang 10 tahun ini dilupakan. Tapi tiga tadi ini ini aja presiden. udah top betul ini. Top, Iya. betul. Tiga itu kan menurut Nasdem, Iya. selera Bapak Presiden Jokowi tentang presiden selanjutnya adalah Ini ganja. sudah bisa gulung tikar ini kita. berarti- ya udah. Itu dicek kepada Valdun. Dicek. Berarti Seleranya benar kayak itu. Itu orang seluruh Indonesia udah. Iya. Nah, satu lagi nih. Soalnya teman-teman Gus Coy itu rata-rata air aja kan, kecuali Bang Zulfan antitesa. Begitu antitesa kena semprit pula kan. Iya, iya, iya. Nah, ini berarti dalam Ini opung belum? Berarti dalam 10 tahun Opung udah ini siap sebetulnya. selera sama, Nah. yang setelah 10 tahun selera agak beda dikit nih, Ya. agak beda. Jelas Gitu. udah Ingin jelas suasana tadi. baru lah. Ingin Kan suasana baru. Sunnatullah. Itu hukum Nah, Allah. pertanyaan yang Seleranya, ya. lebih penting mewakili pemirsa itu adalah lebih besar mana keberlanjutan atau perubahan? Itu. Berapa persen keberlanjutan dan berapa persen perubahan? Hidup yang normal adalah seimbang. Seimbang. 50%, 50%. Seimbang lah. Kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, tapi semuanya dalam koridor. Dalam koridor. Itu sesuai dengan konteks. Nasionalis religius lah ya. Kira-kira Bos, ya. Hubungannya bagaimana? Kan seimbang. Keberlanjutan dan perubahan. Nasionalis Ada, religius. seimbang. Izin nulis HL dulu. izin. Pak Bang Benny silakan dieksploitasi hukum kita ini. Enggak, Udah. hukum kan berarti harus melakukan reaksi terhadap yang tadi. Ya, ini jelas clear ya udah. Nasdem menyatakan bahwa Bapak Jokowi itu seleranya untuk presiden selanjutnya adalah Ganjar. Itu aja dulu. Ya, silakan Obong. Opung yang sangat kami andalkan. Iya. Jadi pertama Yang merupakan kader dari PD Perjuangan. Iya. Ui, iya, Seleranya. iya, iya. Ya, titik kan Pak tolak Jokowi dulu, juga. titik tolak dulu. Ya, Presiden itu berbicara di forum mana? Di forum dari satu partai yang sudah sangat biasa berkuasa dan punya usia yang cukup panjang. Satu, jujur saya katakan dan boleh ahli-ahli politik membantah saya, selama sejarah Republik ini di luar Soekarno, dialah presiden yang paling berkuasa. Semua musuh-musuh politiknya bisa ditaklukkan oleh Jokowi. Termasuk Prabowo. Malah dibikin jadi pembantunya. Dia tidak punya tukang pukul seperti Benny Murdani, Sudomo, Yoga Sugama, Nitro. Punya booster. Tidak punya. Tidak artinya dia datang kalau lihat terus terang saya tadi perhatikan waktu dia pidato di Golkar, dia betul-betul dalam power yang penuh.
di puncak karier dia. Oh jadi belum masa lemdak yang seperti dibilang orang itu ya? Nggak ada. Rocky Gerung ngarang-ngarang itu. Karena gue nggak bilang Rocky. Enggak, artinya Iya siap Opung dia lanjut. itu Presiden Jokowi itu berbicara dalam puncak kekuasaan dan kekuatannya, gitu loh. Nggak ada yang mengapakan dia. Dan jadi kalaupun dia bicara keras dan dia pun bicara mengingatkan sebagainya, memang kelasnya. Tapi kan Ya, beda jangan selera, sembrono. Bung. Hah? Beda selera tadi kata Gus. Apa ya? Di puncak kekuasaan masa Lain lagi. beda selera. lain. Oh iya iya. Sabar, iya. sabar dulu kawan, sabar dulu. Ini soal- powerful. Iya iya. Dia powerful, Iya. gitu loh. Ya itu setuju. Artinya Setuju bagaimana? Di 62,9% jadi merasa takut menyatakan pendapat kok gimana setuju? dengar di forum setuju sama itu, Oh setuju ya gini ya? dengar dulu. Ya, Di forum itu, forum yang bukan asal forum begitu saja. ya. Satu hal. Dan kemudian juga Golkar ini kan punya sejarah panjang. Zaman Soeharto, mereka lah satu-satunya partai yang paling berkuasa. Mereka lah yang paling dominan, ya kan? Oke. Selama berapa puluh tahun, disitulah masa jayanya apa yang dibilang ABG, ABRI, Birokrasi Golkar. Golkar. ya kan? Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan setelah reformasi ikut lagi dan ikut lagi juga berkuasa. Jadi kita harus melihat dari sisi itu satu. Nah ini koreksi masukan aja nih sama sahabatku Gus Coy. Wah, Kalau dikatakan tadi tidak ada perbedaan antara Nasdem dengan Presiden, dengan Jokowi, itu pernah berbeda. Ya, waktu Jokowi mau memasukkan Luhut di kabinet, ya, Surya Paloh tidak setuju. Gitu loh. Bukan hanya Pak Surya yang tidak setuju, disebut yang lain. Iya, Yang lain iya. disebut. Yang nggak setuju Yusuf Kala, Ya, Ibu sama Megawati. Itu bertiga. Nah, saya orang yang diminta Luhut untuk bicara ke Presiden Jokowi supaya dia biar masuk kabinet gitu loh. Nah kemudian juga waktu Presiden Jokowi mau mengganti Jaksa Agung Prasetyo, Surya Paloh tidak setuju. Bahkan Surya Paloh mengatakan ke saya, kalau Jaksa Agung dicopot, Nasdem akan menarik dukungannya. Aku cek itu ke Jokowi, betul nggak lu? Surya Paloh mengatakan, betul kata Presiden. Tapi kemudian Presiden mengalah, tidak dia lakukan itu, gitu loh. Ya itu catatan gitu loh. Jadi jangan diklaim tidak ada perbedaan, tidak ada ini, enggak Ya juga. sesekali boleh. Iya biar Tapi secara umum, Loh iya udah betul, maka saya nggak bantah kau tadi. Ya. Gitu loh. Kalau saya bantah dikit boleh? Kalau bantah dikit, enggak maksudnya kan di puncak kekuasaannya pada masa memerintah dengan elegan itulah gitu ya kalimatnya ya. Tapi bisa juga ketika partai bilang yang ini jangan diganti misalnya. Ya bolehlah gitu. Gitu juga ya. Bagaimana? Kan tadi ada Jaksa Agung yang kata Pak Surya Paloh, kalau ini diganti, Ku copot dukungan. ku tarik dukungan, ku Iya. tarik semua menteri gitu kan. Iya. Mengalah juga Bapak Presiden. Mengalah. Di puncak kejayaannya gitu Iya. ya. Gitu ya. Disitulah kearifan dia. Oh kearifan. Dia mau main panjang. Oh main panjang. dan itu bagian dari Nah, dinamika. apakah hal itu akan dilakukan lagi di 2 tahun jelang purna tugasnya Bapak Presiden? Wallahu alam. Ya, Opung yang paling dekat sama Presiden. kan? Dah dekat Valdo saya. boleh jadi anak buah Presiden, tapi yang jadi kawan diskusi Presiden itu Opung. Dah. Saya cuma memberitahukan dalam diskusi kita ini bahwa yang disampaikan oleh Presiden, jangan sembrono, jangan itu menunjukkan style dia, gaya dia di dalam puncak Di kekuasaan. puncak kekuasaan. Jangan sembrono. Walaupun pertanyaan ini. tadi, namun ya, pertanyaan tadi agak dijawab secara sembrono. Karena pertanyaannya adalah Nasdem itu menurut Nasdem selera dari Bapak Jokowi untuk presiden selanjutnya adalah Ganjar Pranowo. Bagaimana Pertama. tanggapan? Enggak, yang gitu aja dulu. Iya. Bagaimana tanggapan sebagai seorang Senior PDIP. oh, enggak. Senior PDIP. Di sini diundang sebagai politikus yang paling berpengalaman di puncak kejayaannya sekarang. Wartawan negarawan. ini- negarawan. Wartawan negarawan. Dengar dulu. Iya, Agak Dari tadi berbeda- kita agak- dengar agak- Opung. Dengar omong kita. Bukan Iya. agak berbeda dengan partai lain. Iya.
Kami itu sampai Kami ini apa nih? PD Perjuangan? PDI. Oh, ternyata Gua kan mewakili PDI Perjuangan. aku kan pendiri partai. Setuju. Oh, iya. Senior partai. Ya. Iya, top Kita itu. itu disiplin, tidak membicarakan pencapresan sampai tiba waktunya. Oke. Jadi tidak ada. Tapi Kita- boleh aja ya, misalnya Pak Jokowi itu menurut Nasdem apa? itu Ah, seleranya bisa aja. bisa ya. Bisa aja gitu. Bisa. Masa orang nggak boleh selera? Iya. Nggak boleh beda Jadi, selera. tapi kita tidak membicarakan itu Oke. gitu loh. Nah, sebelum ke Kang Acep kita ke Valdo dulu nih. Ah, boleh. Ini selera beda ini bagian dari evaluasi atau gimana nih? Iya, dan Oh, etik dan jangan beda selera dulu. Iya. Betul tidak pernyataan Nasdem tadi Iya. bahwa selera dari Pak Jokowi untuk presiden selanjutnya adalah Ganjar. 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 Pada dan pastinya selera itu berbeda dengan selera Nasdem. Nasdem. Iya. Dan Opung berkali-kali juga bilang tadi, oh enggak, sering juga beda selera tempat-tempat lain juga. Iya, Gitu Ada kan? juga enggak? Kau putar-putar itu. Iya, Kau, udah kau. Enggak, sering juga Nggak ada. enggak Nggak. selalu Nasdem ini mendukung Bukan Pak dengan Jokowi kan gitu. Semua warga Salah PDI pula kita nyimpulkan Perjuangan Opung nih. tidak membicarakan itu. Tuh. Enggak, Opung yang tadi Oh, yang tadi lain Jaksa lagi. Agung. Pernah aja, Iya kan? pernah ada partai politik dalam tanda petik mengancam akan menarik Nah, dukungan. itu yang itu Tapi maksudnya. Bapak Jokowi, Iya. walaupun di puncak kejayaan itu dengan kearifannya Dengan kearifannya. menerima. Kita konfirmasi ke Valdo, Iya. benarkah selera Pak Jokowi itu Ganjar? Iya. Dan benarkah apa namanya ini pernyataan Anda juga kalau bisa dalam ranah koalisi datang tanpa muka, pulang tanpa Tapi ini punggung harus dibenerin gitu kan. dulu nih Nah, subtitlenya di bawah. apa tuh? Ini sebagai juru bicara istana apa dari partai ini? Ini harus Oh iya, harus Madung sama, Baling, kan? sama seperti ini loh tadi. Anda mengatakan tokoh politik, negarawan, Yang mana nih? wartawan senior atau sebagai pendiri PDI Perjuangan. Akhirnya pendiri ya kan? partai, Iya. akhirnya sebagai pendiri Kalau partai. kata Budi perwakilan Golkar pun dia. Ayo. Ini kacau deh Opung. Ayo coba kasih dulu. Ya makanya dari awal gitu kami menyatakan evaluasi, komitmen dan sebagainya gitu. Karena kan perbedaan pandangan di antara elit politik kita ini beda pandangan, beda selera gitu kan wajar. Tapi kan negara ini tetap ada sejak elit-elit kita berbeda pandangan. Jadi kalau kami melihatnya bahwa mengurus negara, keberlanjutan kepemimpinan bukan soal personal, Pak. Tapi ini soal yang lebih besar gitu, ya. Mungkin secara personal kita bisa bilang, oh ini kayaknya seleranya ini. Tapi kan negara nggak bisa ngatur-ngatur selera orang. Ya kan, ada permasalahan yang lebih besar. Jadi Yang harus- saya bukan mempermasalahkan soal selera. Fakta, saya pernah di forum ini saya ceritakan bagaimana Presiden Jokowi tanya Airlangga, mau maju apa enggak? Maju. Maju. Kan begitu. Terus? Tanya siapa Prabowo. lagi Prabowo. Hmm. Malah Prabowo tambahin kalau ada izin Bapak Bapak Presiden. Presiden, maju. Gitu loh. Iya. Jadi dia memang Erik lagi dong, siapa? Dan- ya Erik juga Erik, ditanya. maju. Ya, Sandiaga Uno. Sandiaga Maju. Uno maju. Iya. Puan. Puan, Iya. Ibu Puan ya. Ibu Puan, Puan bukan di kabinetnya. Iya. ya, tapi Jadi- ditanya juga nggak sama Presiden. Itu lain lagi. Ditanya nggak sama Presiden Mbak Apa? Puan ini? Lain kamar udah. Lain kamar. Ini Iya. yang menteri-menterinya. Enggak, tapi waktu itu saya Nggak, ada di sini iya. ditanya, Apanya? kata Opung ditanya juga Puan. Di luar dari Di luar, menteri. ya, dan Ya, jawabnya begitu. juga Dia iya. jawabnya ya. apa? Ini Iya, konteksnya iya. yang Opung Iya, bilang iya. Jadi menteri jadi, nih. jadi iya. dengar dulu. Jadi tugas Opung ini sampai Juni masih tetap Mbak De- Puan, de- jangan lupa. Dengar dulu. Dengar dulu. Yang mau saya Nanti sampaikan. lupa loh. Dengar dulu. Yang saya mau sampaikan, Presiden itu dalam posisi yang dia merasa dia kuat, gitu. Iya. Siap. Itu harus diakui. Ya. Jadi dan kemudian kalau di kalangan pimpinan-pimpinan partai yang kebetulan juga di kabinet itu mereka juga banyak sangat tergantung kepada Jokowi. Ini menarik, kalau ini menarik. Presiden pada saat sangat kuat, betul ya, di puncak kejayaan, tadi Valdo menyatakan kalau personal itu nggak masalah, begitu ya? Kurang lebih kita kan asal lebih besar. jangan dalam konteks negara. Kita bisa negara. Cuma kalau ini digabung, personal ini lagi kingmaker. Ya, Ya betul kan? iya dong. Nah, berarti penting. Jadi nggak bisa, kan semuanya terkait. Tuh. Personal itu kan memang subjektif awal. Ya, tapi kingmaker Untuk personal berikut- ini. Untuk berikutnya ini ngurus negara. Ya. Tentu saja kemudian visinya, pikirannya, gagasannya, prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara ini semua harus mengacu kepada tujuan Indonesia ini mau apa. Kita mengusulkan si A ini mau apa. Kira-kira mampu apa enggak itu saya kira
itu sudah merupakan kumpulan pengalaman, pengetahuan, diskusi panjang lebar. Oh ini bisa untuk menahkodai atau mempiloti negara ini. Dan siapakah itu? Siapakah itu Gus Coy? Kalaupun ada masalah personal misalnya, ya negara harus tetap jalan dong. Oh iya, betul. Itu maksudnya. Ya. Negara tetap jalan sampai Iya. 2024. Negara akan terus. Tapi pasca itu selera juga, personal sebagai pasca kingmaker itu juga tetap sudah jalan tadi terus. disampaikan. Artinya ada negara tidak perbedaan boleh berhenti. Di puncak kekuasaan di loh puncak ini. kekuasaan. Nah gini, pertanyaan paling prinsipil, apakah ketika perbedaan selera personal yang termanifestasi juga kekuatan politik yang menempel dengan Di personal puncak itu, kekuasaan. apakah itu juga perlu saling mengevaluasi diri Nah, itu yang disampaikan Valdo. dalam Iya, satu rumah iya kan? koalisi bersama, kebersamaan? Evaluasinya dalam bentuk. Nah, Berarti kan kalau partai-partai diminta mengevaluasi, istana pun juga ikut mengevaluasi dong. Iya Gitu. dong, iya dong. Iya. Karena evaluasinya juga terjadi di ya internal conversation itu kan terjadi dimanapun ya. Iya. Dalam proses politik. Sejauh gitu. ini hasil evaluasinya apa, Bos? Ya kita melihat bahwa kita mengukur evaluasi kan dari komitmen Pak. Iya. Komitmennya masih komit nggak sama keseriusan melanjutkan Di perjalanan, di tengah beda di tengah selera ini. Beda selera ini gitu. Nah makanya dalam Aman, buat aman, headline nih tapi. Pak Valdo izin ya. Sampai Oktober 2024 tanggal 20 masih loyal dan komit, betul ya? Masih. Oh, udah aman tenang berarti. aja itu pasti. Udah aman. Bikin ini jangan Iya, iya. jangan Coba. diparadok, Jangan. jangan di Pak namun Valdo dalam izin, derajat- izin. jangan Saya mau tulis diperadabkan. headline nih Pak Valdo. Namun dalam derajat tertentu memang soal komitmen, soal evaluasi ini kan bukan hanya sekedar kata, tapi dalam pilihan politik, dalam Oh, kalau ini bagaimana beda dari yang tadi. politik, gitu loh. Kalimat yang ini, Ini beda. Beda dari Ya, yang tadi. ini Evaluasi beda. gua Ini nih. beda. Langsung Sama-sama evaluasi setuju nih. loh. Kedua Effendi sama-sama setuju. Itu nggak bisa begitu. Jadi komitmen itu bisa dilihat satu. Orang ini teruji enggak? Apa enggak? Partai ini teruji enggak selama 7 tahun, 8 tahun ini? Mulai Konsisten. 2000. Konsisten. Konsisten sekali. Bisa dilihat pernyataan-pernyataan dan seterusnya. Itu tuh Iya, iya. digital itu bisa dilihat semua. Jejak digital. Kemudian sekarang untuk 2 tahun ke depan ini, ketika misalnya Nasdem sudah mengusung calon, punya calon sendiri, masih konsisten nggak DPR-nya? Kan cerminannya ada di situ, menterinya, kemudian sikap partainya. Kan itu yang mau Terhadap- dievaluasi katanya. Valdo sudah benar, semuanya juga melakukan evaluasi. Presiden punya hak untuk melakukan evaluasi, partai juga melakukan evaluasi. Enggak, kalau itu udah setuju kita. Valdo juga setuju. Iya, Yang tadi yang belakangan yang agak beda. betul. Ya, Bahwa ketika- pilihan personal ya. juga akan menentukan evaluasi. Kurang lebih begitu tuh. Ketika Jadi pilihan, Valdo titik 2, istana menyatakan pilihan personal dalam kurung ini terhadap capres selanjutnya kan berarti juga akan menentukan evaluasi. Jadi kita nggak lihat pilihan selera itu nggak personal. Nggak personal. Bang. Hah? Gitu Iya, loh. iya. Tidak Betul, personal betul, kita betul. lihatnya. Jadi tapi ya kita bernegara aja nih, karena Oke. lebih gede Oke. urusan Kita sambil dengerin gitu. yuk, ada satu pernyataan Makanya, Bang Surya terakhir. Bud, Ya siap. Siap Pak Yai. Pecah kisah dari Yai. selera dengan kepentingan negara, ya ini kan selera itu subjektif ya. Iya. Orang untuk ngurus negara dalam konteks memilih pemimpin negara bukan Tapi kan petugas gini. partai, Iya. bukan pemimpin partai, itu hanya langkah awal saja. Berikutnya kan harus objektif. justru tadi Gus Coy, kan, tapi ini kan kalau Harus membangun dan objektif. membawa Oleh seluruh karena rumah ini itu nggak antara usah pilot, diperadabkan. antara pilot, penumpang dan kopilot ini harus satu visi, satu selera dan at least ya sampai di titik nah tertentu. itu yang diomongin Valdo tadi, Iya, ketika Valdo maksudnya pilihan gitu kan. politik personal berbeda, apakah komitmen masih sama? Kan Nah, itu itu yang perlu dievaluasi. Iya, Ya, itu dievaluasi tadi saya gitu. bilang. Jadi Iya bukan dong. cuma komitmen ingin menyatakan loyal yang Iya. akan dievaluasi, betul ya? Iya. Tapi juga pilihan Oke. Iya, untuk betul. melanjutkan kepemimpinan loh tadi. Iya. Komitmen, Mohon izin. kepemimpinan ini masih jalan, krisis masih akan Iya. ada ke depan. Jadi pilihan Itu kan Anda terserah. pada saat ini untuk melanjutkan Kerjanya kepemimpinan bagaimana, ini masih itu juga komit. akan dievaluasi, betul Ya, kan? komit kinerjanya juga akan Nah, dievaluasi. itu sudah masuk ke yang tadi kan. Iya. Tapi pilihan Presiden punya hak, punya prerogatif untuk Ya. mengevaluasi seluruh pembantunya. Oke. Ya kan? Termasuk partai-partai yang dulu tidak ikut mendukung, sekarang ikut mendukung, yang mulai dari 2014 ikut mendukung, sekarang dianggap beda selera, gitu kan?
dalam konteks pilihan presiden itu juga hak presiden. Padahal ada yang sudah lama beda selera, Nah, tiba-tiba masuk. tiba-tiba masuk, ya kan? Sementara ini yang menyamakan selera. sudah gitu begitu kan? lama, tapi 2 tahun terakhir agak beda nanti. Kita Justru dengar yang Bang. paling bahaya di akhir ini. Yang paling banyak karena di tikungan. Menurut perintah dari pendiri partai dan senior kita, Ya. El Opung minta diputarkan pernyataan Bang Surya Paloh. Nah, kita Oh dengarkan. iya, sebenarnya. Nah nanti kita sapu Kang Acep dua-duanya. Gitu. Dorong-dorong untuk keluar dari Reshuffle itu hak Pak Jokowi lah. Kapan pernah kita merubah? Hak prerogatif beliau itu yang kita tahu, ya. Jadi sepanjang apa saja yang dianggap itu baik oleh Pak Jokowi, yang untuk mengatur jalannya roda administratif pemerintahannya, pasti kita hargai itu. Nggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur kalau bukan dimundurkan. Pak Paloh ini sempat Itu kalimat yang paling tepat untuk kamu tulis. Apa alasannya? Bagi Nasdem, pemerintahan ini dianggap baik oleh Nasdem. Pemerintahan yang menapak dengan tingkat keberhasilan. Walaupun masih banyak kekurangan yang perlu juga akan diperbaiki, harapan kita berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi 2 tahun ke depan, beliau meninggal sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy. Itu yang harus diperjuangkan oleh Nasdem. Bukan Pak Idam itu. Dari Twitter. Twitter ya. Twitter Kurawa. Twitter Kurawa ya. Iya. Tadi karena Pak Jokowi mengutip Nas Daily, kita pun mengutip Kurawa. Kurawa. Sama kan? Konten kreator. Sama-sama konten Iya. creator kan? Jadi kalau ada yang menuduh, wah Pak Idam kok menuliskan teks di dalam video itu enggak, itu Harus bukan salah Pak dijelaskan. Idam. Harus Iya. dijelaskan. Bukan Iya. salah detik. Nah ini kita ke Kang Acep dulu deh Iya sekalian dong, sebelum iya. nanti kita. Kang Ais, Kang Ais, gimana Kang Ais? Kang Hasil lagi. Kang Ais. Permainan semiotika Sebenarnya apa yang saya politiknya katakan ini. ini tidak sembrono ya. Iya. Iya, benar. Silakan. Kang. Begini, supaya tidak sembrono, saya sedikit kasih dasar teorinya lah. Ya. Nah, di dalam semiotika itu ada yang disebut dengan pesan niatan dan pesan muatan gitu loh ya. Nah, apa yang disampaikan Valdo, disampaikan Pak Jokowi, juga mungkin Gus Khoiri itu adalah niatannya gitu kan. Nah, kemudian yang ditafsirkan orang termasuk kita adalah pesan muatannya kan. Nah, tetapi pada saat yang sama ada yang disebut dengan kematian pengarang gitu ya, kematian pengirim. Jadi pada titik itu kebenaran itu menjadi berada pada pesan muatan gitu loh ya. Jadi pengarang mati tepat ketika pembaca hadir gitu. Jadi pesan-pesan niatan itu seolah-olah terlesapkan oleh apa yang terjadi ditafsirkan oleh pembaca, oleh kita ya, karena berdasarkan teksnya. Ya, sekarang kita lihat teksnya ya. Jadi teksnya itu tadi sebetulnya kalau yang di pidato yang dikutip kan ada yang terlewat sedikit tentunya ya. Pak Jokowi itu mengatakan sebelum berbicara tentang kata sembrono pemilihan deklarasi capres itu mengatakan bahwa Golkar adalah partai yang sudah sangat berpengalaman, usianya sudah tua lama sekali, makan asam garam politik dan lain-lain gitu ya. Jadi partai yang sudah begitu tidak mungkin pasti akan cermat gitu ya. Nah, partai yang lama itu kan dia mengirim negasi di sisi lain ada yang baru kan gitu ya. Itu dalam semiotika disebut dengan binary opposition gitu loh ya. Ada oposisi biner, pasangan yang berlawanan. Jadi kalau yang lama akan cermat, maka yang sembrono itu adalah yang baru gitu loh ya. Yang baru itu ya terserah siapa gitu, apakah usianya di bawah 15 tahun misalnya atau siapa ya. Jadi katakanlah secara eksplisit bahwa deklarasi itu sembrono karena gitu ya, karena belum ada pengalaman. Misalnya kan seperti sentilannya ya, mana makna teksnya bisa kita tafsirkan secara semiotik sedemikian itu gitu ya. Nah, tapi saya juga harus menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Gus Khoiri kan gitu ya. Juga kemudian belakangan oleh Pak Surya Paloh. Nah, kalau kita lihat di dalam semiotika lagi-lagi itu teks itu sering juga saling meruntuhkan gitu loh ya. Nah, di Gus Khoiri mungkin di Nasdem atau di Pak Surya Paloh itu ada bahasa formal yang menunjukkan kesetiaan gitu loh ya.
Tapi kesetiaan itu kan di dalam dengan legitimasinya pada organisasi yang kemudian mengurus negara. Tapi pada saat yang sama secara ideologis ketika pilihan itu berbeda, maka kesetiaan itu kan sebetulnya sudah bergeser. Jadi setia di dalam mungkin di dalam organisasi, tapi tidak setia adalah secara ideologis. Pilihan itu kan bukan hanya selera, ya. Pilihan itu pasti ideologis, gitu ya. Selera itu pasti ideologis. Dan sekarang mana yang lebih penting kemudian antara ideologi itu dengan kemudian hal-hal administratif mendukung di dalam, gitu ya. Jadi setia di dalam tapi agak kurang setia mungkin di luar gitu loh ya. Jadi saya melihat itu ya. Nah, jadi makna teksnya kita mau tidak mau bahwa memang terjadi sebuah keretakan di dalam koalisi itu kan pada akhirnya begitu. Nah, kemudian Pak Jokowi menyambung apa itu koalisi. Koalisi itu kan saling merangkul ya. Kemudian dia beliau mencontohkan ada partai-partai yang saling merangkul itu Pak. Tadi disebutkan ada 3 partai ya. Nah, tapi pada saat yang sama tadi kutipan dari siapa itu yang belakangan itu ada yang kemudian viral bahwa Pak Jokowi menolak rangkulan, berarti kan menjadi rangkulan di situ maknanya bukan lagi tentang kehangatan gitu loh ya. Maknanya bukan lagi tentang dibalut oleh kultur tertentu, tentang persahabatan dan lain-lain. Jadi maknanya kemudian menjadi politis gitu ya. Maknanya kemudian menjadi mungkin juga organisatoris ya, organisator politis. Artinya apa? Artinya koalisi kan. Nah, bagaimanapun secara teks kita menangkap bahwa ketika pemerintahan belum selesai dan Nasdem kemudian sudah menunjukkan seleranya, kata Gus Khairi, maka koalisi itu mau tidak mau retak gitu loh ya. Jadi tidak ada lagi rangkulan. Nah, saya ingin melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi itu kalau benar, menurut saya bisa dibaca dari 2 sisi. Sisi pertama menurut saya itu adalah satu tindakan kalau itu benar ya, satu tindakan yang oke gitu loh ya. Ketika misalnya menolak rangkulan itu dari sisi pembelajaran bahwa memang kalau kenyataannya sudah begitu, kenapa kita harus berangkulan lagi ya? Nggak perlu kita kemudian menghias itu lipstick ya oleh bahasa-bahasa di luar bahwa kita masih bla 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 dan seterusnya gitu loh ya. Faktanya, teksnya mengatakan bahwa seleranya sudah berbeda, ideologinya sudah berbeda. Jadi ya sudah katakan saja terus terang kan begitu ya dalam bahasa tubuh. Menurut saya itu adalah satu pembelajaran yang positif ya luar biasa dari sisi akademik, tapi mungkin dari sisi kultur kita melihat bahwa orang Jawa dan lain-lain ya bahwa dalam situasi itu sebaiknya berangkulan misalnya seperti itu ya. Tetapi saya lebih cenderung kepada apa yang saya sampaikan tadi di awal gitu loh ya bahwa itu mungkin bagian dari suatu bahasa politik yang ya begitulah adanya kan seperti itu ya kalau kita baca di situ. Dan sebetulnya mungkin Pak Jokowi itu kalau menurut saya kalau saya memberikan amsal mungkin bukan pilot ya presiden itu tapi nahkoda dalam suatu kapal laut gitu loh ya. Jadi kalau ketika keadaan kapal goncang atau kapal akan bergerak ke arah mana sementara di sisi lain ada stop yang lain, maka kan bisa turun lewat sekoci memisahkan diri dari kapal itu misalnya ya. Saya tidak tahu kalau di pesawat apakah bisa terjun kemudian pakai parasut misalnya seperti itu. Jadi antara lain itu saya membacanya Mas Budi dan Mas Ari. Kang Acep, kalau satu lagi yang juga jadi perdebatan orang dan pertanyaan orang juga, meskipun sudah dibantah oleh Bang Surya Paloh terkait dengan mencoba pelukannya Pak Surya Paloh kepada Presiden Jokowi yang dianggap tidak berbalas peluk gitu. Itu juga katanya menunjukkan gestur yang agak lain gitu. Tapi meskipun kata Pak Surya biasa aja kan depan umum mungkin gitu. Kang Acep melihatnya gimana? Ya itu yang saya katakan tadi bahwa
Pak Surya Paloh bahasanya bahasa formal kan gitu ya. Itu kan formal saja, bahasa diplomatis formal. Tapi bahasa tubuh Pak Jokowi itu sedang menunjukkan sesuatu yang sebenarnya terjadi gesturnya itu gitu, atau body language-nya ya. Sedang menunjukkan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Kan di pidatonya mengatakan bahwa rangkulan itu identik dengan koalisi gitu loh. Jadi rangkulan itu bukan soal kemesraan, hubungan personal dan lain-lain, tapi dalam konteks itu rangkulan itu soal koalisi gitu loh. Jadi bahasa tubuh Pak Jokowi itu adalah bahasa yang menunjukkan keretakan di dalam koalisi itu gitu loh ya. Bagaimanapun gitu teksnya ya, kita bisa melihat itu kan antara apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi, oleh gesturnya, dan kemudian yang terjadi di saat itu kan pada nyambung semua nih, kan kayak gitu ya. Saya melihatnya seperti Kang itu. Acep, Ya, Kang Acep, Ya. itu soal pilot atau nakoda, ya tadi dengan sekoci dan sebagainya, pilot itu aku tangkap sebagai ucapan yang memang sangat serius. Pilot itu jadi contoh, sangat serius dan risiko tinggi gitu loh. Ya. Sampai dibilang 35.000 dari kaki, 35.000 kaki. kaki dan sebagainya. Jadi bukan soal kelasnya seperti nakoda lagi. Jadi saya melihat memang kalau kita amati Presiden Jokowi ini pada saat Golkar itu dia memamerkan, mempertunjukkan dia powerful. Tapi supaya kita nanti, Kang Ais, supaya kita nanti tidak dimarahin sama yang nonton, masing-masing punya keterampilan. Jadi pilot juga luar biasa, Ya betul. nakoda juga luar biasa. Karena kalau coba ini kan sudah mulai ada angin-angin hujan-hujan gitu ya. Pernah Kita udah nonton mulai Perfect air-air di Storm Padang. nggak? Iya kan? Dan ini Ya, Kang maksud saya Asep. Amsal yang Kang Acep. metafor yang sering digunakan Ya. itu kan memang nakoda ya. Ya. Metafor yang sering digunakan dan menjadi tepat misalnya ketika orang menyelamatkan diri atau untuk mencapai sesuatu yang lain turun lewat sekoci kan begitu gitu loh dalam situasi.